Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nadif Fasikul Ilmi dari Teknik Komputer 2022. Nah, di sini saya untuk mengerjakan UAS dengan judul Automatic Battery Level Control with Ultrasonic Sensor. Uh, untuk konteksnya ini sistem ini dirancang untuk digunakan dalam pengolahan air di tangki atau sumur di sektor pertanian atau perumahan. Pengendalian tingkat air yang tepat sangat penting untuk menghindari kekurangan air atau luapan air yang dapat menyebabkan kerusakan air. Untuk latar belakangnya, air adalah sumber daya yang sangat penting dan pengelolaan yang efisien sangat diperlukan terutama di daerah yang rawan kekeringan. Sistem otomatis ini dibantu dalam memantau dan mengendalikan tingkat air secara real time, mengurangi kebutuhan akan intervensi manual dan meningkatkan efisiensi penggunaan air. Untuk diagram blok sistemnya sendiri ini ada satu daya power supply, microcontroller AVR, sensor ultrasonic, LCD display, tombol manual auto, relay, pompa air. Untuk penjelasan diagram blok tersebut, microcontroller AVR mengendalikan seluruh sistem dan mengolah data dari sensor ultrasonic, mengukur jarak antara sensor dan permukaan air dalam tangki. Untuk LCD display menampilkan presentasi tingkat air dan status pompa. Relay mengontrol pompa air berdasarkan sinyal dari mikro, pompa air mengisi tangki air berdasarkan sinyal dari relay, tombol manual auto, tombol set level mengatur level maksimum air, cadu daya memberikan daya ke seluruh komponen. Untuk algoritma implementasi sendiri, ini ada inisialisasi sistem, inisialisasi LCD, pin, dan membaca set file dari EEPROM. Pengukuran jarak menggunakan sensor ultrasonik untuk mengukur jarak air dan konversi durasi pulse ke inches. Perhitungan persentase air, menghitung persentase air berdasarkan jarak yang diukur dan set file. Pengendalian pompa, menghidupkan pompa jika persentase air kurang dari 30% dan dalam mode otomatis, dan mematikan pompa jika persentase air lebih dari 99%. Update tampilan LCD menampilkan persentase air dan status pompa, mode manual atau auto, dan pengaturan level air, mengatur set file berdasarkan input dari tombol. Untuk cara kerjanya kayak ini, saya menggunakan website Workweek. Ini untuk rangkaiannya, ini untuk kodenya menggunakan bahasa CITES. Nah, untuk kita run. Nah, pertama kita set dulu. Nah, ini untuk tampilan monitornya, yaitu water level 0%. Ini jika masih kosong. Untuk itu ada pumpnya, ada ini untuk on off-nya. Jika on dia akan mati, jika off dia akan hidup. Nah, ini ada switch untuk manual atau pilihan manual atau auto. Cara kerjanya, jika manual off, jika on dia akan mati. Nah, jika dia sampai 19 ke atas, dia akan off dan hidup. Nah, itu manual. Bedanya manual sama auto tuh terdapat dari ini. Nah, ini kan auto on, dia mati. Nah, jika dia off, jika dia 99 ke atas, dia akan off auto dan ini hidup. Jika dia di bawah 30, dia maka on dan mati. Dia secara otomatis. Untuk kodenya. Nah, untuk analisa waktu eksekusi dan mekanisme sampling. Waktu eksekusi utama dipengaruhi oleh pengukuran pulsen dan penundaan delay-nya yang digunakan. Pulsen mengukur durasi sinyal ultrasonik yang memerlukan beberapa mikrodetik hingga milidetik tergantung pada jarak. Delay 50 ms digunakan untuk mengatur frekuensi pemrograman sistem. Nah, ini saya mengambil dua pertanyaan, yaitu apakah ada perhitungan aritmatika atau fungsi logika yang Anda lakukan di AVR? Jelaskan perhitungan yang Anda lakukan. Untuk perhitungan ini dilakukan untuk mengkonversi durasi sinyal ultrasonik yang diterima menjadi jarak dalam satuan inches. Fungsi pulsen digunakan untuk mengukur durasi waktu sinyal ultrasonik, dan hasil ini dikonversi menjadi jarak menggunakan rumus berikut. Ini rumusnya. Dan konversi ini berdasarkan kecepatan suara di udara yang adalah sekitar
1130 Fed per detik atau 74 mikrosecond per inch karena sinyal menempuh jarak 2 kali. Pergi atau pulang hasilnya dibagi 2. Untuk pertanyaan kedua, apabila sistem Anda menggunakan delay, jelaskan tujuan Anda melakukan delay dan bagaimana cara Anda dapat mengatur agar delay yang diinginkan. Dalam sistem ini ada beberapa delay, ada beberapa tujuan delay yang digunakan, yaitu pertama stabilitas pembacaan dan operasi. Delay 50 ms digunakan di akhir loop utama memastikan sistem tidak melakukan pembacaan dan pembaruan terlalu sering. Tanpa delay, pembacaan sensor dan pembaruan tampilan dapat terjadi terlalu cepat, menyebabkan ketidakstabilan dalam tampilan data dan kontrol pompa yang tidak konsisten. Untuk kedua, pengaturan frekuensi pembaruan. Dan dengan menggunakan delay, kita bisa mengatur frekuensi pembaruan pembacaan sensor dan tampilan data. Dalam hal ini, pembaruan dilakukan setiap setengah detik yang merupakan interval cukup untuk sistem pemantauan air tanpa menyebabkan penundaan yang berarti. Sekian dari saya presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.